Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ayat dan hadis tentang hak milik. Pertama adalah tentang ayat-ayat yang menjelaskan bahwa pemilik hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat dengan syigoh atau bentuk lafaz Allah atau lahu di sini pada ayat Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ayat yang menggunakan kata lillah atau lah, berarti itu adalah makna bahwasanya milik hakiki semua harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berikutnya menjelaskan bahwa banyak di dalam Al-Quran dan hadis bahwasannya pemilik hakiki semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya wakil dari Allah untuk memanfaatkan harta dan sumber daya yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hadis tentang menjelaskan kepemilikan hak milik ini adalah hadis rawahu Bukhari yang berbunyi, seandainya manusia diberikan kepadanya atas setiap yang diakuinya, maka seseorang akan mengaku memiliki harta atau anak yang lain. Tetapi bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi yang mengingkari harus bersumpah. Jadi maksud hadis di sini adalah kepemilikan seseorang atas suatu harta bisa dibuktikan dengan berbagai cara seperti adanya bukti, sumpah, dan juga kesaksian ataupun tulisan. Dan untuk yang hadis Al-Quran yang kedua adalah di surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi wa'atuhum minal malillahil ladzi atakum, yang artinya dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Dan tentang ayat-ayat yang menjelaskan misi istikhlaf atau kekhalifahan. Di sini seperti pada hadis yang kedua ini, yang bukan hadis tapi dalil Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 30 berbunyi wa qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah, artinya dan ketika Tuhanmu Allah berkata kepada malaikat bahwasanya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Nah, arti istikhlaf secara bahasa adalah menjadi wakil. Jadi maksud dari ayat ini adalah bahwa misi manusia selain beribadah adalah untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu memakmurkan dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dalam menunjang misi utamanya. Dan untuk selanjutnya, untuk ayat yang berkaitan, untuk hadis yang berkaitan dengan tentang hak milik, pembagian kepemilikan ini adalah bahwa hak milik itu dibagi menjadi 3, yaitu pribadi, umum, dan juga negara. Pribadi itu adalah milik individu, dan untuk umum itu maksudnya adalah harta yang apabila hartanya itu kita pakai, maka kita tidak perlu untuk membiayai harta tersebut karena harta tersebut sudah disediakan oleh masyarakat. Dan untuk yang ketiga adalah milik negara, berarti kepemilikan sumber daya tersebut dikelola negara, dan apabila masyarakat menggunakannya maka wajib bayar kepada negara. Selanjutnya, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa harta milik manusia. Ini maksudnya adalah
ada sejumlah ayat yang mengatakan bahwa harta adalah milik manusia dan ini menjadi suatu bukti bentuk penghormatan kepada manusia atas upaya mencari harta. Di sini dijelaskan pada surat Ad-Dariyat ayat 19 dan juga An-Nisa ayat 5. Surat An-Nisa ayat 5 ayatnya berbunyi wala tu'tus sufaha'a amwalakum alladzi ja'alallahu lakum qiyama, yang artinya dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu dan dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Untuk arti dari ayat tersebut adalah bahwasanya memang bentuk penghormatan kita yang diberikan oleh Allah itu adalah kita berhak untuk menjaganya, untuk menjaga harta tersebut. Nah, untuk hadis yang berkaitan dengan hak milik manusia adalah tentang terdapat pada ayat hadis rawahu Bukhari hadis rawahu Ahmad yang berbunyi man ahya mau'ata fahum ahaq biha man akhato haito ala ardo fiha lahu, yang artinya sebab-sebab kepemilikan seseorang atau suatu harta bisa karena bekerja atau berusaha mendapat warisan atau melakukan akad yang memindahkan kepemilikan. Sebagai bentuk penghormatan juga Allah kepada manusia dalam kepemilikan harta, kita dapat hak untuk penguasaan penuh atas harta yang didapat dan tunaikan kewajiban-kewajibannya seperti membayar zakat atau kewajiban untuk memberikan kepada orang lain, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ada hak sosial di dalam harta yang kita punya. Maksudnya di sini adalah dalam sejumlah ayat lainnya kita diingatkan oleh Allah bahwa ada hak sosial dalam harta kita. Contohnya pada surat Ad-Dariyat ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal marhum, yang artinya ada pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maksudnya di sini adalah pada poin keempat ini pasti setiap harta itu ada hak kepada orang lain dan hal sosial dalam harta yang kita punya. Seperti itu. Dan untuk hadisnya, hadis tentang hadis tentang hak sosial di dalam harta yang kita punya. Ini adalah ada yang bersifat sunnah. Sunnah itu contohnya seperti hibah, infak, sedekah, dan juga wakaf. Dan ada yang bersifat wajib seperti dam, kafarat, zakat, ataupun fidyah. Adapun syarat syarat tentang kepemilikan itu ada dua pembahasan. Yang pertama adalah kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.